Nah, infeksi ini penting loh, Ci. Soalnya nggak harus misalnya dari awal dari harus besar dulu baru diobatin. Tapi sebenarnya halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Dr. Frans Praba, Dokter Gigi Bedah Mulut Semarang. Hari ini saya akan membawakan sesuatu yang berbeda dari tampilan video saya sebelumnya, yaitu saya mengadakan acara talk show atau podcast bersama dengan kolega saya di Rumah Sakit Plogorejo Semarang, yaitu Dr. Puji Yuli Kristiani, spesialis bedah mulut. Selamat pagi, Dr. Puji. Wow, cantik sekali hari ini. Apakah memang karena mau saya orbitin? Oh enggak, setiap hari memang selalu on seperti ini. Terima kasih loh ya Dr. Frans, udah diajakin di podcastnya. Wah, luar biasa. Wah, saya sebenarnya seneng kamu datang, mumpung belum terkenal. Soalnya kamu nih calon potensial jadi penggantinya Sandra Dewi loh. Sandra Dewi? Dewi mana ya? Enggak, sebenarnya saya penyanyi kok. Penyanyi, sorry. Penari, Master of Ceremony. Cuman gelarnya bedah mulut gitu. Belut, licin. Aduh. Nah, kalau lengkap kayak gitu bayarannya berapa ya nanti? Nah, itu dia berapa bayarannya. Terima kasih loh ya diajakin di sini. Ya, sekali lagi selamat datang di acara talk show saya. Sama-sama. Saya boleh minum dulu nggak sih? Oke, silakan dulu, ini kopi memang. Ini bukan properti ini, tapi memang asli nih. Wow. Oke, ngomong-ngomong Dokter Puji, ini enaknya kita untuk di podcast kali ini kita bahas tentang apa ya? Yang sesuatu yang mengenai tentang bedah mulut, namun memang mengedukasi bukan pasien ya, ke masyarakat, ke pemirsa. Setia YouTube channelnya Dr. Frans ya. Waduh, subscribernya banyak loh. Saya lihat saya salah satu subscriber. Aduh, terima kasih kayak gitu. Terima kasih. Itu kalau apa ya, bahan apa yang kira-kira memang yang ada yang di hits musim-musim ya? yang hit musim-musim ini. Kayaknya kalau kita ngomong sesuatu tema yang menarik itu pasti yang sesuai musimnya, Dr. Frans. Nah, kalau Desember nih kira-kira musim apa ya? Musim liburan, musim penghujan. Liburan musim iya. durian. Musim durian iya. Musim Natal iya. Iya benar, musim penghujan. Musim hujan. Wah, betul. ini dia. Bener. Kalau musim hujan gini ya, biasanya kalau aku praktek ya, Dr. Frans tuh kebanyakan tuh pasien-pasien yang datang tuh nggak? Pasien-pasien apa? Tebak. Pasien sakit gigi lah, wong dokter gigi kamu. Belut, licin, bedah mulut. Pasiennya tuh kalau bahasa residen dulu ya, pasien kodok. Kodok. Nggak punya leher gitu maksudnya. Nah, itu jadi bengkak gitu loh. Pasien-pasien. Jadi itu gimana ya, polanya tuh kalau misal musim penghujan dingin-dingin kayak gini gitu, datangnya tuh pasien-pasien yang kodok, yang bengkak itu ya. Betul. Di dalam mulut ya. Dokter Frans gimana? Ya memang sih, kadang memang untuk penyakit sih memang kalau di kita tuh musim-musiman ya. Nggak mesti tiap ada tuh variasinya itu ada tiap bulan, itu lengkap sekali enggak. Tapi memang misalnya musim mudik, itu musim mudik ya, itu musim kecelakaan banyak. Berarti musim fraktur itu ada. Pasien trauma ya? Pasien trauma, betul. Benar, Terus ada lagi musim, ya ini seperti musim perubahan musim, seperti ini kan mungkin ada penyakit ya? Sampai banyak bengkak-bengkak gitu. Ya kan kalau perubahan musim kan jelas sekali kan ada ini ya, perubahan pola bakteri, pola dari kebiasaan masyarakat ini berubah. Apalagi pandemi gini mungkin juga kita ada berubah. Nah, itu yang menyebabkan mungkin memang pasien abses ya yang mungkin sering kayak gitu. Itu dia. Kalau ngomongin pasien kodok tuh benar pasien abses. Betul. Sekarang kalau ngomongin abses nih berarti abses rongga mulut ya. Oh iya dong, kita kan belut, licin. Omong-omong kita belum ngomong loh, kalau kita kan memang di rumah sakit yang sama. Ya kan kita lebih baik ngomongnya belut telo. Belut telo berarti belut Plogorejo. Waduh, licin, lincah Jin. Nah, ini ngomong-ngomong soal abses, tadi kita ngomongin abses kan. Abses kan berarti infeksi ya, bener ya? Bengkak gitu ya. Bengkak selalu abses nggak sih? Kira-kira biar pendengarnya YouTube channel Dr. Frans nih
bisa tahu? Ya, bengkak belum tentu abses. Belum tentu abses. Tapi kalau abses tentu bengkak. Pasti ada bengkaknya. Pasti ada bengkaknya kayak gitu. Nah, sebelum kita tahu tanda-tanda yang abses, kita harus tahu itu apa sih kok abses itu memang dinamakan infeksi. Iya. Ya, infeksi sendiri itu kan memang ada dua macam ya di dalam rongga mulut ya. Ada yang odontogenik, ada juga yang non odontogenik. Nah, odontogenik itu yang dari gigi ya? Ya kan odontogenik memang dari gigi. Dari gigi. Kalau yang non odontogenik itu yang bukan dari gigi. Tapi kan ini ya, kan kita nih belut licin ya. Bedah mulut, lincah Jin. Itu kalau ngomongin mulut kan berarti gigi dong. Masa ada yang nggak dari gigi sih? Ya ada dong, namanya ada rongga ya? mulut ini kan komplit ini ada nih. Ada yang namanya kelenjar ludah. Kelenjar ludah, iya ya juga kan? sih. Kalau misalnya itu bengkak, misalnya pada pasien gondongan, iya, itu parotitis epidemika itu kan juga menyebabkan ada infeksi. Bengkak juga ya? Bengkak juga. Dikasih apa sih kalau gondongan? Belau, biru-biru ya? Aduh. Odol atau apa sih? Dikasih obat merah kali ya? Dikasih obat merah. Nah itu kalau di luar odontogenik juga bisa menyebabkan bengkak. Tapi paling sering pasti kita karena kita belut ya kan, bedah mulut. Dari licin. Berarti dari gigi dong, bener kan? Paling banyak tuh pasiennya tuh dari gigi. Ya, memang bukan demikian, tapi memang kenapa kok dibagi menjadi dua macam infeksi ini? Karena memang dua infeksi ini memiliki dua karakteristik yang berbeda. Seperti infeksi yang disebabkan oleh odontogenik itu biasanya menyebabkan kesulitan untuk membuka mulut, kesulitan untuk menelan. Mungkin kalau misalnya ada beberapa pasien yang memang ada perawatan saluran akar di dokter endodontik, dokter konservasi atau dokter gigi, itu mungkin memang bukan bengkak yang kita bicarakan saat ini. Mungkin itu memang mungkin yang gejala awalnya, tapi memang itu memang ada bengkak, ada abses tapi kecil areanya. Sedangkan yang kita ceritakan ini adalah abses yang lebih lebar lagi. Iya, tadi aku bilang itu loh Dokter Frans, kodok ya kan, bengkak lehernya nggak ada leher kan, bengkaknya gede. Nah ini dengan odontogenik seperti ini dia kenapa kok tidak bisa membuat pasien itu kesulitan untuk menelan, kesulitan untuk jalan nafas ya, ini sulitan untuk nafas, sesak. Itu ya karena memang bengkaknya itu dan ada juga yang pesnya itu atau nanahnya itu mengisi ruangan dari spasia yang mempengaruhi untuk otot-otot pergerakan otot pembuka mulut. Jadi terbatas. Jadi memang pasien jadi sulit untuk buka mulut. Lama-lama sulit menelan begitu. Perkara dari gigi, bukan dari gigi lubang saja loh, Put, untuk menyebabkan untuk infeksi. Bisa jadi infeksi abses ya? Bisa jadi misalnya memang oral hygiene yang buruk, misalnya kayak karang. Terus bisa juga terjadi karena gigi bungsu. Gigi bungsu. Ini dia nih. Belut. Licin. Bedah mulut pasti gigi bungsu ya kan? Iya ya. Kan dia mau tumbuh nggak bisa, desak terus akibatnya gusinya jadi bengkak ya, Dokter Frans ya. Nah itu yang banyak sisa makanan, bakteri masuk ke sana. Betul. Jadi mereka dapat lingkungan yang baik untuk berkembang biak, terus kemudian ditambah lagi tidak ditangani dengan baik. Karena waktu yang lama menjadi dia bertambah lebih bisa membuat flora normal di dalam mulut itu tidak baik, dia baru menginfeksi. Nah, infeksi ini penting loh, Ci. Saya nggak harus misalnya dari awal harus besar dulu baru diobatin. Tapi sebenarnya infeksi ini sebenarnya ada tanda-tandanya. Nah, itu dia. Tanda-tandanya dari awal itu sudah kita harus perhatikan. Betul. Misalnya ya kayak pastinya bengkak tuh. Bengkak tanda dong. Betul, yang mesti ada bengkak dan bengkaknya disertai oleh rasa sakit. Sakitnya bisa terlokalisir. Mungkin dia nggak bisa menentukan yang secara spesifik. Namun dia bisa lihat, ini loh sakit nih loh. Ini loh. Nah, sakit nih dok, sakit nih, ini sakit nih. Nah, ini loh dok nggak bisa buka mulut ini kayak gitu. Dia bisa tahu di lokasinya yang mana. Nah itu
ciri pertamanya. Ciri pertama. Ya, atau sakit dan dia bengkak. Kemerahan. Ya, kemerahan nih. Dan yang penting itu ini, mungkin menjelang malam pasiennya baru nyadar, dok kok semrenget ya, dok kok rasa badannya Semrenget kurang tuh enak. apa tuh semrenget? Semrenget is fever. Oh, fever. Demam. Meriang ya. Meriang. Masuk angin ya. Sorry Bukan ya. masuk angin ya. Oke. Maksudnya meriang. Meriang. Merindukan meriang. kasih sayang. Baik. Iya. Saya paham kalau itu. Nah, tapi ini bukan merindukan kasih sayang. Oh, bukan. Ini merindukan untuk kunjungan ke dokter. Wah, ke dokter mana? Belum. Licacin. Oh, bener banget ya. Jadi demam, pasien merasakan demam umumnya malam hari ya? Ya, bisa mungkin bukan malam hari atau siang hari, tetapi kenapa kok malam hari? Mungkin pasien atau penderita itu merasakan pada saat malam itu mereka mulai pola sirkadiannya mulai melemah, atau mereka mulai baru beristirahat. Mungkin mereka baru merasakan peningkatan suhu ya. Nah, peningkatan suhu, demam rasa yang tidak nyaman kok baru ada. Nah, itu yang dinamakan keluhan awal-awal dari infeksi. Dari infeksi abses. Ya jelas kalau dada ini harus ditangani segera, jangan ditunggu untuk yang lebih besar. Iya dong, jangan nunggu udah jadi kodok. Mumpung masih jadi cicak, periksa juga dong ya ke belut, bedah mulut licin. Benar-benar. Terus dok, kalau menurut pengalaman Dr. Frans ya, pengalaman saya juga sih, kalau misalnya pasien-pasien yang abses tadi kita sebut ya, kan makin bengkak nih, otomatis nih kan jalan nafas dong, buat nafas. Bisa jadi gawat darurat pasti dong. Nah itu yang penting, istilahnya apa yang tidak ditanggulangi yang dari awal, kalau misalnya ini lebih besar, jelas pasti akan mengakibatkan hal yang lebih besar, kerusakan yang lebih besar, biaya yang lebih besar, dan hasil yang kurang bagus dibandingkan kalau kita menangani lebih awal, deteksi lebih awal. Benar. Nah ini yang perlu diperhatikan. Memang kelihatannya abses itu nggak mesti harus nunggu jadi ada apes. Mungkin yang pertama kali mungkin kita harus bedakan dulu ya antara yang namanya itu selulitis dan abses. Ya betul. Selulitis itu apa sih? Selulitis itu kan ini ya, berarti tanda awal sebelum terjadinya abses. Akut, pasti akut. Betul. Bengkak-bengkaknya, tapi sakitnya tuh di sini. Di sini maksudnya, di sini ya. Di mana bengkaknya tuh? Di sini. Ya kan? Nah itu sakit bengkak yang seperti itu, tapi belum terjadi pas. Belum ada sifat dari nanah yang fluktuatif yang seperti konsistensi air, itu belum ada. Dia seperti itu. Kayak bengkak. Papan ya? Seperti keras. Seperti orang kalau habis kebentur kepalanya benjol. Nah itu kalau dipegang ya sakitnya seperti itu. Sakit gitu. banget tuh. Itu sakit sekali. Nah itu dengan tanda selulitis itu sebenarnya sudah ada mulai gejala. Nah, setelah selulitis ini ada, mulai ada likuefasi, ada pencairan dari otot dari jaringan lunak itu sendiri. Nah, ini baru ada nanah. Nah, nanah atau pus ini dia pus, itu ya. Nanah tuh ya pus. Dia pasti mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, mengalirnya di mana? Kelihatannya otot-otot ini rapat, tapi sebenarnya antara otot dan otot ini ada space yang kita sebut spasia. Perlu diketahui bahwa satu otot itu dibungkus oleh satu fasia, dan antara fasia ini ada space. Nah ini adalah celah sempit atau ini adalah ruangan untuk mengalirnya dari pus itu. Ya, kalau misalnya absesnya masih belum apa-apa, hanya di tempat yang ini nggak masalah, tetapi yang membahayakan adalah pus itu dia menjadi penumpukan yang lebih banyak dan kemudian dia mengalir ke tempat yang berbahaya. Misalnya di bawah lidah ini ada otot besar, otot dasar mulut namanya milohyoid. Itu kalau misalnya terisi dari nanah, lidah akan mengangkat. Nah, lidahnya terangkat. Dan akan membuat sumbatan dari di jalan nafas. Itu yang kita sebut namanya phlegmon atau Ludwig angina. Nah, itu yang penting. Nah, itu kalau baru itu saja, tetapi kenyataannya mereka tidak terarah. Tidak cukup sampai di situ ya? Iyalah, bisa lari ke mata, ke mana. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kayak gitu. Berarti juga bisa turun ke bawah, ke hati gitu mungkin? Ya bisa, tapi sebelum turun ke hati,
mampir dulu ke gigi. Kan dari mata turun, tadi kan ngomong ke mata. mata. Jadi aku bilang mungkin bisa ke hati juga. Nah, gitu. Kalau udah ke jalan nafas berarti kalau tadi ada bilang spasia, nah ini kalau nggak tertangani lagi bisa makin turun ya. Bisa banget ya. Betul sekali. Nah. Sebenarnya tertanganinya tuh mudah sekali. Gimana? Prinsipnya itu kan hanya ke dokter dan diberikan pengobatan antibiotik ke yang dokter adekuat. mana? Ke belut, licin, lincah cin. Lincah. Terus dikasih datanglah kita ke kita ya, ke bedah mulut ya. Ya itu yang terjadi. Tapi memang beberapa kasus itu memang kita perlu memang kolaborasi dengan dokter yang lain dengan karena sejawat lain karena memang areanya dan bidangnya itu tidak di area mulut saja. Iya. Bisa turun ke bawah tadi ya. Bisa turun ke bawah. Jadi tentunya. kegawat daruratan jadi fatal, bener ya? Bisa fatal. Nah, ada dari gigi. dari gitu. gigi loh, gigi doang kok bisa sampai kayak gitu ya? Luar biasa memang. Jadi jangan pernah bilang gigi doang, gigi doang gitu. Jangan pernah kayak gitu karena bisa jadi nanah turun ke dada ya, Dr. Franz ya. Ya memang kasus dari bedah mulut memang kelihatannya vokal infeksinya berasal dari mulut, dari gigi. Namun kenyataannya memang manifestasi dan hasilnya dari pergerakan nanahnya itu di luar dari rongga maksilofasial atau rongga mulut. Nah itu makanya kita perlu berkolaborasi dengan spesialis atau ahli dari bidang lain untuk menangani kasus ini. Namanya sudah fatal kok, namanya sudah emergency, kita harus gawat darurat. Benar, jadi kita nggak bisa sendiri kalau misalnya melakukan treatment atau tindakannya. Betul ya, Dr. Franz. Ngomong-ngomong tadi sebelum ini ya, tadi kan ngomongin vokal infeksi ya. Itu loh nama vokal grup aku lah, Vocal Infection. Dengan harapan tuh bisa menginfeksi melalui vokal-vokal. Iya, zaman dulu, zaman presiden. Ya. Wow, mantap sekali. Bedah mulut, belum. Berarti nggak salah dong kalau aku cari orang nggak salah dong, nggak salah. Terima kasih loh ya. Sebenarnya bukan itulah, memang kita kan bekerja di rumah sakit yang sama gitu. Belut telo. Bedah mulut Telogorjo. Iya. Tadi ngomong-ngomong soal kolaborasi ya, kolaborasi dengan teman sejawat. Kita pengen menghadirkan yang lebih expert lah pastinya, ya kan? Setuju ya? Ya, iyalah kita yang memang kita harapkan memang tamu ini kan, memang kita memang sesuatu yang namanya gawat darurat, ya memang kita panggil ahlinya. Benar. Gitu. Siapa sih kira-kira nih yang mau kita panggil bintang tamu di podcastnya Belut Telo ini, Dr. Franz? Ganteng atau cantik nih? Kalau ganteng relatif ya. Wih, langsung kayak nggak terima dia. Ya bukan gitu ya. Baik, apa kita panggil langsung aja dokternya kita panggil. Dokter, kita panggil aja Dokter Anton, spesialis bedah jantung. Iya. Selamat datang. Selamat datang Dokter Anton. Hai. Sehat ya? Sehat. Duduk di mana nih? Ya biar nangkring aja di sana kayak gitu ya. Mohon maaf ya. Waduh, Dokter Anton, selamat datang. Ngomong-ngomong nih, ngomongin tentang Dokter Anton, mohon maaf ya Dok, mohon maaf nih sebelumnya. Kita tuh dulu kan stase bedah torak ya, bedah sih, ikut operasi bedah torak. Suka dipanggil bejat gitu Dok, atau berak gitu. Mohon maaf, gimana dokter? Bener ya? Suka dipanggil gitu ya? Ya, kita mayoritas memang kerjain di bagian torak. Torak itu dada. Torak itu dalam torak ada jantung, ada paru-paru, ada mediastinum. Mediastinum itu ruangan yang di rongga dada. Dan ada pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil yang menjarai seluruh tubuh. Jadi kadang kalau stasenya waktu di bedah jantung ya grupnya tuh namanya bejat gitu. Nah, di bagian torak yang khusus dengan yang kita akan bahas ini berak gitu. Jadi kalau manggil dokter berak, dokter bejat gitu jangan, no offense ya Dok ya, no offense ya, emang bener ya. Duh seru banget nih, aku seneng nih kalau sudah berkolaborasi dengan teman sejawat. Mau tanya-tanya, kita tanya-tanya lah ya Dr. Franz. Gimana sih, oh iya Dok, tadi kan banyak nih ya kami sharing dengan Dr. Franz tuh tentang
bagaimana infeksi abses dari gigi bisa turun sampai ke dada. Kalau dari pandangan ya, point of view dari dokter bejat nih ya, bedah jantung, kok bisa sih perjalanan penyakit atau patofisiologinya, boleh dijelasin nggak dok? Ya, rongga dada tuh di tubuh manusia satu-satunya yang tekanannya rendah. Jadi rendah itu maksudnya tekanannya negatif. Jadi tekanan negatif mungkin apa ya itu tekanan negatif ya? Vakum, nyedot gitu, ya. Sedot, cipok. Wow, Gitu. beda loh dok, berarti beda. Tadi tekanannya rendah kalau rongga dada ya. Kalau aku tekanan tinggi, sama akhir bulan, Dr. Frans, tekanan tinggi beda ya. Oke. Gimana? Lanjut. Tekanan yang negatif itu nyedot itu memang ada nanah di rongga mulut itu akan menyebabkan mengalir ke leher, dan dari leher itu nanti masuk ke regio dada. Regio dada itu tempatnya, pusatnya, vakumnya itu sebetulnya. Nah ya dah, Nggak harus di dada depan ya, tapi dada belakang. semua, terutama pertama di rongga belakang dada juga. Bisa ke posterior ya, ke belakang ya? Bisa, karena jalurnya lewat ke lapisan depan tulang belakang dia. Awalnya dari leher memang. Dia lucunya lewat bukan pembuluh darah, lewat apa ya? Tapi memang ada itu ya. Memang dia memang kayak seperti membanjiri spasia kosong gitu. Spasia kosong. Rongga-rongga fasia yang melapisi dari tulang-tulang dari regio mulut dan leher itu. Jadi seperti ada jalurnya di sana. Ada berapa jalur sih dok? Kok bisa sih turun ke situ gitu loh? Kalau dari kita sih 3 sih. 3 jalur. Trakea itu saluran nafas, windpipe itu di lapisan depan trakea, lalu di retrovisceral di daerahnya esofagus saluran makan itu, lalu di depannya prevertebra itu ada 3 saluran itu. Itu kan kalau tadi di leher itu kan memang kita kan takutnya kan memang menghambat airway ya, memang menghambat jalan nafas ya. Tapi yang ditakutin untuk di dalam rongga dada itu apa sih? Memang dia menutupi, membanjiri paru-paru agar dia nggak bisa nafas gitu, kayak orang tenggelam atau gimana? Atau gimana dok? Betul. Iya. Nanah itu sejatinya juga kumpulan kuman ya, kumpulan proses inflamasi, jadi sel jaringan tubuh yang rusak juga karena peradangan dan infeksi. Dan kumpulan nanah itu akan melapisi seperti selaput jantung, selaput paru-paru, karena kalau selaput jantung itu perikardium kena infeksi ya perikarditis. Jantungnya tidak bisa berdetak dengan bagus, jadi ibaratnya kayak kecekik di sana. Terhambat karena tekanan si abses ya dok? Betul. Lalu pada paru-paru, lapisan paru-parunya juga kena peradangan, bengkak, bisa namanya empiema ya, bubur nanah bau banget tuh di rongga dada di sana. Sesak dong dok? Pasti. Kalau udah ditekan gitu, engap dong ya? Bener tapi ya? tidak disadari dia. Jadi pelan-pelan dia ada kompensasi di sana. Nanah sedikit lama-lama banyak, dan baru kalau udah penuh banget saat kalau foto di ronsen ya kelihatan itu warnanya putih semua itu udah. Ya? Kalau kita mau keluarkan lewat pakai chest tube selang dari pakai selang. Begitu keluar tuh udah baunya azubilena. Dari gigi itu. Dari gigi ya. So, dengar ini dari gigi bisa seperti itu. Mohon maaf ya dok, berarti sampai bisa meninggal gitu bisa dok? Sering. Oh sering? Wow. Namanya aja kegawat daruratan. Iya ya, luar biasa. Oh ya, itu kemarin ya Dokter Anton, saya kan dapat rujukan dari Dokter Anton ya untuk ada Oh iya bener, ada itu. kasus ya kemarin berdua ya. Kok ada kasus berdua sih? Bukan juga ada kasus, bukan. Tim Telogorjo. Telogorjo ya kan? Itu gimana ya kok ada pasien kok? Ini cerita dong, sharing. Demikian parahnya itu. Jadi pasien ini datang ke poli saya pagi-pagi, mendapat rujukan bahwa tangannya sakit dan lehernya merah sekali. Wow. Saya lihat kok seperti empuk-empuk gitu ya di lehernya. Saya pikir kok merah juga. Saya suruh buka masker, suruh buka mulut. Memang agak tersendat, sulit. Terbatas ya dok? Terbatas buka mukanya. Giginya hitam semua. Waduh, ini dia nih. Dan ya setelah kita evaluasi, saya anjurkan untuk foto ronsen. Ternyata memang paru-paru, rongga dadanya dan lain-lain itu sekitar situ ada seperti warna kehitaman, lusen itu ada seperti yang memenuhi di spasial itu. Itu berarti.
abses. Nah, si Absesnya. pasien itu keluhannya tangan. Iya, Namun benar. bisa ke dokter Anton. Iya, gitu, kenapa Dok? tangan kiri sakit? Emang ada hubungan apa, Dok, sampai ke situ? Sampai ke jantung, sampai ke gigi. Iya, gimana, Dok? Betul. Lah, alirannya jalannya itu yang tadi yang prevertebral. Vertebral itu kan tulang belakang, Ya. tempatnya saraf di sana. Dia mengeluhkan tangan kirinya sakit. Berarti di tempat sana ada yang namanya saraf tuh plexus brachialis. Di sana tuh Plexus brachialis. saluran absesnya nanahnya tuh melewati ke sebelah kiri dia. Sebelah kiri lalu nembus ke rongga dada di sana. Jadi akibatnya numpuk di daerah tulang selangka, tulang bahu ini kan kayak kosong ya ini ya. Ini jadi kayak penuh, isinya nanah semua. Waduh. Plexus brachialis, vena, arteri, subclavianya, subclavia yang di bahu itu pembuluh darahnya semua rusak semua. Trombus semua, trombus itu isi gumpalan darah semua. Jadi udah nggak berfungsi di sana. Wah, berarti itu berarti itu dokter Anton itu ahli menghubungkan ya. Berarti dia pinter gosip ini. Licin. Kita ambil benang merah. Langsung. Harus bisa menghubung-hubungkan. Tadi seperti tekanan. Apa tadi? itu. Terus plexus brachialis tadi sampai saraf seperti itu. Kenapa luar bisa biasa. sampai ngerti untuk yang itu? Memang sih kemarin kasusnya kelihatannya Dari belut gimana? Dari belut waktu kemarin tuh, Dokter kelihatannya Frans? kemarin cuman kita mencabutnya sih memang banyak ya giginya ya. Iya. Lebih dari 10 mungkin 12-an. Terus kemudian tapi kelihatannya sih memang keadaannya tuh bengkaknya itu tidak di dalam mulut. Tapi dia memang Udah ada riwayat turun nah, udah turun. turunnya sangat mungkin. cepat sekali, Oke, 3 hari pergi ke untuk di sebelah sini dan waktu datang itu kan waktu saya dulu kan orangnya mengeluhkan sudah ada Sudah di dada. sampai ke dada waktu itu ya, Dok, berarti ya. Ya, kalau misalnya sudah sampai dada terus sudah di drainase semua pusnya, nanahnya gitu. Kalau gigi nggak dicabut gimana, Dok? Yang pertama kita tangani vokal infection-nya dulu. Waduh. Vokal infection-nya Vokal mana? infeksi, jadi Di inget gigi nih. dulu. Vokal grup gue nih. Vokal infeksi. Berarti harus kolaborasi dong ya? Harus itu. Percuma kalau saya bersihin aja tapi tetap sumbernya ada, ngisi lagi nanti nanahnya di dada. Berarti harus source Source control. control-nya harus bener ya? Betul sekali. Oh, Itu ini harus utamanya yang ditangani. Memang gejalanya memang hasilnya produknya adalah nanah. Tapi memang utamanya memang harus kita buang dulu kayak gitu. Berarti itu seperti manifestasinya ya, Dok ya? Sebenarnya awalnya infeksi gigi. Tetap. Iya, waduh. Banyak ya, Dok ya kasus seperti itu? Sering. Sering Kasus ya? yang gigi bungsu yang nggak muncul itu. Ya. Jadi yang tadi disebutkan infeksi itu, jadi di mulutnya kotor ya, nanti gigi bungsunya busuk, neken depan nggak bisa, ke belakang nyeri, gusinya terjadi selulitis, dah itu sumberin abses nantinya nanti. Ses, turun lagi ke bawah, ke dada, ke dokter Anton lagi gitu. Makanya sebelum ke dokter Anton ditangani dulu Oleh si belut licin ke bedah mulut. Berarti bener ya, jangan pernah menyepelekan dengan sakit gigi. Karena dari sakit gigi bisa sampai keadaan yang fatal. Keadaan yang Bahkan fatal. gawat darurat. kalau gitu gini, saya mau tanya nih Dokter Anton, lebih baik sakit hati apa sakit gigi? Lebih baik sakit hati lah. Oh gitu. Kamu tahu enggak kenapa kalau orang sering membandingkan Apa? istilah itu penyakit sakit gigi dengan sakit hati? Kok nggak pernah penyakitan dengan lebih baik sakit mata, padahal kan nggak bisa lihat daripada sakit hati. Oh kayak gitu. Tahu Mungkin nggak kenapa? kenapa? Ya, karena sakit gigi dan sakit hati itu diawali dengan kenangan yang manis. Waduh, tepuk tangan dulu. Itu penting sekali. Maksudnya gini, kalau sakit gigi tuh dari yang manis-manis ya. Dari yang manis, kemudian ada lubang. Lubang karies. Kalau hati janji manis maksud. Oh. Ini janji enggak ya? Bukan janji. Oh, kenangan. Mengenang. Oh, gitu. Berarti lebih baik sakit hati atau lebih baik sakit gigi, mending sakit hati ya, Dok. Karena Obatnya bisa diobati. Oh, sakit hati bisa diobati. Dokter hati maksudnya, kita dokter gigi. Belum. Tapi ngomong-ngomong untuk yang penyakit kemarin itu memang pasiennya itu karena fatal, jadi pasiennya sih bagus, cuman maksudnya memang perlu perawatan yang lama di rumah sakit. Iya. Itu lama sekali. Jadi memang
Tapi baik ya pasiennya ya. Baik dan Luar biasa. Itu kita syukuri ya. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Aduh. Oke, mengingat waktu kita yang terbatas, Pasti. Podcast kita yang singkat ini, Terbatas banget. Secara dokter Anton habis ini harus operasi loh. Praktek operasi. Jangan lupa ke dokter gigi loh, dokter Anton. Periksa gigi ya 6 bulan sekali. Dan mungkin Puji mau Manggung biasa jadwal malam minggu nih manggung di. Kalau dokter Franz ngapain malam minggu? ngomong anak. Ngomong anak. Cuci piring. Beda ya. Beda kelas. Beda kelasnya ya. Baiklah. Kastanya beda. Kasta beda. Dari obrolan yang singkat ini dapat kita simpulkan kita harus memperhatikan dan kita harus lebih aware untuk masalah abses ini. Di awal kejadian, di awal tahapan abses ini, setelah ada bengkak, ada sakit di dalam gigi, Ya. kita harus segera membawa ke dokter gigi atau ke bedah mulut untuk mendapatkan pengobatan dengan antibiotik dan perawatan yang adekuat agar abses ini dapat menghasilkan perawatan yang maksimal, hasil yang optimal, biaya yang tidak banyak dan baik bagi semuanya. Ya, dan juga bisa menghindari kegawat daruratan atau akibat yang fatal tadi ya. Kalau misalnya kita bisa memeriksakan lebih dini gitu. Dan jangan lupa selalu memeriksakan secara rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali supaya nanti bisa lebih terdeteksi awal ya, Dokter Franz ya. Penting banget. Dokter Anton jangan lupa ya, juga rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Oke. Oke, kalau dari Dokter Anton boleh ditambahkan kesimpulan podcast kita pagi hari ini. Kalau dari saya, sebagian besar penyakit jantung dan pembuluh darah itu berawalnya dari gigi. Jadi jangan lupa ke beliau-beliau ini ya. Belum. Mantap dong. Mantap banget. banget.